Setelah di segmen sebelumnya dibahas mengenai sosok seorang Sunan Kuning dari Semarang, tim Konon Katanya pun semakin ingin tahu mengenai sejarah Sunan Kuning tersebut. Dan untuk mengulik sejarahnya lebih jauh, tim Konon Katanya pun menyambangi lokasi makam Sunan Kuning dan melakukan eksplorasi di sana. Ya, pemirsa Konon Katanya, sekarang saya sedang berada di makam Sunan Kuning Semarang. Untuk menuju ke makam Sunan Kuning, sebelumnya kita harus melewati tangga kecil ini dulu pemirsa, karena makamnya ternyata lumayan berada di dataran tinggi ya. Barusan saya seperti mendengar suara ya pemirsa. Sudah mulai terlihat bangunan rumah-rumah warga. Tuh, kelihatan semua lampu dari kota Semarang. Saya lanjut lagi. Ini area makam Sunan Kuningnya pemirsa. Ini saya kurang tahu benda apa. Baik pemirsa Konon Katanya, sebelum saya masuk ke dalam makam Sunan Kuning, saya akan mengeksplor area sekitar makam terlebih dahulu. Di sini ada pohon yang sangat tinggi pemirsa. Konon katanya, sebelum kita berziarah ke makam Sunan Kuning, kita harus berziarah terlebih dahulu ke 3 makam ini. Di sini ada makam Kiai Mojopahit, Kiai Jimat, dan makam Kiai Skabat. Konon ketiga makam ini adalah pengawal pribadi dari Sunan Kuning. Bangunan atap dari makam ini terlihat sangat dekat dengan kepala. Sepertinya memang dibuat untuk menghormati beliau yang dimakamkan di sini. Suasana di sini juga sangat hening dan tenang. Oke, sekarang saya akan lanjut ke area berikutnya pemirsa. Seperti yang pemirsa lihat, area makam Sunan Kuning ini memang terlihat sangat kental dengan warna merah dan kuningnya. Bangunannya pun terlihat sangat bernuansa Tiongkok. Di sini juga terlihat ada strukturisasi dari pengurus area makam Sunan Kuning. Tiba-tiba lampu saya kedap-kedip pemirsa. Nah, ini sudah nyala lagi. Berikutnya ada lukisan lagi. Baik, saya akan coba masuk. Assalamualaikum. Kita lihat yang pertama di sini adalah makam Kanjeng Sunan Ambarawa pemirsa. Berikutnya ada makam Kanjeng Sunan Kali, dan yang terakhir adalah Kanjeng Sunan Kuning. Di sini juga terlihat ada tempat untuk menaruh dupa ya sepertinya. Ya, di masing-masing makam juga memiliki tempat untuk menaruh dupa. Pemirsa bisa lihat di sini atapnya masih berwarna merah dan kuning juga. Konon katanya, tokoh Sunan Kuning ini adalah salah satu penyebar agama Islam di kota Semarang dan Jawa Tengah pemirsa. Di sini juga tersedia buku bacaan doa-doa pemirsa, ada Yasin juga. Sepertinya memang disiapkan untuk para peziarah yang datang ke sini.
dan patung-patung oriental yang menurut saya cukup unik ini. Oke, sekarang kita coba keluar lagi ya pemirsa. Setelah tim konon katanya menelusuri sebagian wilayah dari makam Sunan Kuning yang memiliki arsitektur Cina, tim konon katanya pun kembali menelusuri di bagian lainnya dari makam tersebut. Baik, sekarang kita coba explore ke area belakang makam dari Sunan Kuning. Bisa dilihat pemirsa, tempatnya benar-benar berada di dataran tinggi. Terasa sangat sejuk juga. Di sini ada pohon besar lagi. Nah, pohon yang ini terlihat tidak utuh. Saya kurang tahu kenapa, mungkin jatuh atau tersambar petir. Oke pemirsa, konon katanya itulah hasil eksplorasi saya di makam Sunan Kuning, Semarang. Setelah menjalani eksplorasi di makam Sunan Kuning, tim konon katanya pun menyimpulkan bahwa makam tersebut terlihat bersih dan terawat. Ketika melihat bangunan makamnya sendiri didominasi oleh cat berwarna merah, di mana memenuhi tembok-temboknya. Arsitektur di sekitar makam yang cenderung mengadaptasi budaya Cina juga menjadi daya tarik tersendiri dari situs makam Sunan Kuning. Suasana saat berada di atas bukit tersebut pun juga cukup indah, di mana bisa melihat kota Semarang dari ketinggian. Kendati lokasi makam dalam keadaan sepi pengunjung, tim pun masih bisa merasakan bila lokasi makam tersebut masihlah dianggap tempat yang sakral dan dihormati oleh warga sekitar.